Waktu itu saya masih kerja di Kalideres dan mengajak teman-teman saya Zaki dan satu kawan Aril. Mereka sudah pernah mendaki Gunung Salak Puncak Manik 1. Mereka setuju. Awalnya kami hanya bertiga yang akan mendaki, dan kemudian kami jadi bersepuluh karena kawan saya ada yang ikut. Setelah setuju menentukan tanggal, yaitu tanggal 3 sampai 4 Agustus 2019, saya pun cus OTW dari Kalideres menuju rumah saya, karena rumah saya di Bogor dan dekat sama jalur pendakian Gunung Salak. Setelah packing malam-malam tanggal 2, saya dijemput oleh kawan saya yaitu Iqwil. Dia menjemput ke rumah saya. Kami pun berangkat dan berhenti dulu di rumah Cindy yang saya baru kenal di grup WhatsApp. Di situ juga ada Rena kawan saya, ada Gema atau kami sering panggil Bocil, dan ada Siva, dia kakaknya Gema. Setelah beres-beres kami pun cus berangkat menuju villa kawan saya Zaki. Sesampainya di sana, kami pun disambut oleh kawan saya Zaki. Setelah memasuki villa, ternyata sudah ada yang lain. Ada Aril, Iwang, dan Caca. Setelah puas ngobrol-ngobrol dan ngopi, kami pun langsung tidur karena besok pendakian akan dimulai pagi-pagi. Pagi pun tiba. Cuaca yang cerah sekali cocok untuk pendakian. Namun kawan-kawan saya nih sebagian belum pada bangun. Aduh, saya langsung bangunin. Mereka langsung mandi dan kami sarapan, setelah itu siap-siap untuk berangkat. Pas mau berangkat nih, ada seorang kawannya Zaki datang. Dia juga mau ikut kami, namanya Ahas. Jadi anggota kami bersebelas. Udah cus kami OTW ke gerbang Curug Cigamea. Di sana ada rombongan-rombongan lain, yaitu rombongan kawan saya Reza. Mereka juga banyakan. Setelah berkumpul, kami pun berangkat menuju gerbang Curug Serebu. Tak seperti jalur pendakian lainnya, kali ini kami memilih jalur pendakian Curug Serebu. Jalur ini belum resmi atau ilegal. Namun jalur ini biasanya hanya bisa dipakai untuk yang berwisata ke Kawah Ratu saja. Lalu dipakai untuk menuju puncak tidak diperbolehkan. Dikarenakan satu kawan kami anak kampung sini, kami pun jadi diperbolehkan. Setelah berkumpul di gerbang pendakian, kami pun berdoa dan mulai perjalanan kami. Treknya pun sangat jelas terlihat, disusun oleh bebatuan-bebatuan pertanda bahwa jalur ini sudah dikelola, namun hanya saja belum diresmikan. Kami berjalan santai saja, dikarenakan kebanyakan dari kami masih banyak yang pemula. Dan karena saya juga yang sering mengambil spot untuk mendokumentasikan perjalanan kami. Akhirnya kami tiba di sebuah gerbang kayu, dan di sana ada saung kecil. Kami pun beristirahat di sini. Setelah selesai beristirahat, kami pun berjalan lagi hingga sampai di hutan pepohonan kayak pandan yang besar dan berduri. Kami melewatinya hanya sekitar 20 menit saja. Treknya pun banyak pohon-pohon tumbang dan banyak lumpur juga. Hingga kami melihat ada 2 orang pendaki yang lagi camp. Katanya mereka sedang menunggu teman mereka yang lagi acara goat running kalau nggak salah. Kami berjalan lagi melewati pohon tumbang yang kering dan di depannya terdapat tembok plesteran, dan kami pun berjalan lagi hingga sampai di Kawah Ratu, kawah yang indah sekali. Kami pun berfoto ria dulu di sini dan beristirahat. Selepas beristirahat, kami memulai perjalanan lagi melewati kawah tersebut hingga memasuki hutan lagi. Melewati helipad, melewati tugu perbatasan Sukabumi Bogor, dan akhirnya tiba di Camp Bajuri. Di sini kami isoma dan mengisi air karena di sini adalah tempat sumber air terakhir. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Ada seorang bapak-bapak juga yang menganjurkan kami untuk ngecamp di sini saja dan summit pagi-pagi. Namun kami lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan lagi. Di sini mah masih jauh, mending ngecamp di puncak aja lebih enak, gak usah summit. Seorang teman berkata begitu. Kami berjalan lagi. Trek yang santai tiba-tiba menjadi menyebalkan, mulai menanjak yang agak curam juga sehingga kami banyak istirahat di trek.
hingga di HM15. Di sini tempatnya lumayan luas. Kami beristirahat di sini sambil ketawa-ketawa. Setelah beristirahat, kami berjalan lagi dan tiba di sebuah tanjakan yang sangat curam, yang katanya ini tanjakan setannya Gunung Salak, namun ini versi kesatunya. Cuaca pun mulai memburuk, kabut mulai tebal, mulai meneteskan air hujan juga. Kami pun beristirahat di pertengahan jalur menuju HM21. Waktu itu maghrib. Kami memasang bivak darurat di sini. Kami memasak mie dan sholat maghrib dulu. Dan di sini keanehan mulai terjadi. Ekspresi muka si Sifani kayak yang lihat sesuatu. Namun saya bilang, udah jangan ngeliat kemana-mana, lihat ke bawah aja kalau ngeliat sesuatu. Setelah hujan reda dan kabut pun pergi, kami melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini trek malam mulai gelap. Treknya pun semakin parah tanjakannya, hingga di jalan kami bertemu dengan sekelompok seseorang yang mau turun. Mereka menganjurkan kami mendirikan tenda di pos bayangan saja, namun kami bersikeras ingin ngecamp di puncak. Kali ini treknya mulai seram sekali. Di pinggirnya terdapat jurang yang dalam. Di perjalanan pun si Siva sering mengeluh karena tasnya tiba-tiba menjadi berat. Kami pun berpikir positif, mungkin kelelahan. Dan pas kami break di jalan menuju HM6, si Siva tiba-tiba bilang, perasaan pengen nangis banget. Kami melarangnya menangis. Tiba-tiba dia langsung menangis, namun menangisnya tuh aneh. Bukan menangis seperti tangisan yang biasa. Dia tuh menangis sambil ketawa-ketawa cekikikan. Kami semua panik, termasuk cewek-cewek yang lain. Mana di kiri kanannya terdapat jurang. Aduh, kacau pokoknya. Dan untungnya teman saya si Ahan nih tahu ke hal gaib kayak gitu. Akhirnya dia baca-baca surat ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah si Siva mulai sadar. Dan saya bersama si Ahan nih langsung menuntun si Siva menuju pos bayangan yang letaknya di HM38. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada rombongan si Reza. Saya pun langsung berteriak, "Woi, tenda cewek mana? Masuk ini si Siva." Pada saat mau masuk, si Siva tiba-tiba dia langsung pingsan. Dia langsung kejang-kejang sambil menggeram, sontak semua yang ada di sana kaget. Cewek-cewek rombongan si Reza pun pada keluar semua. Saya pun berteriak pada kawan saya yang masih di bawah agar cepat-cepat menuju ke pos bayangan. Setelah susah payah membacakan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah si Siva mulai sadar kembali. Kami langsung kasih minum dan si Zaki nih kawan saya yang sudah dibekali daun bidara seorang di kampungnya. Daun bidaranya langsung ditumbuk dicampurkan ke air dan langsung diminumkan ke si Siva. Kami pun terpaksa harus mendirikan tenda di pos bayangan. Rencana kami gagal mendirikan tenda di puncak, tapi kami memang lebih baik mendirikan tenda di sini. Kami kebingungan karena lapaknya cuma ada buat satu tenda doang. Dan tiba-tiba ada rombongan lain gak tahu orang mana. Dia menawarkan kami mengisikan tendanya yang satu lagi. Kami pun dengan senang hati menerima tawarannya. Kami mendirikan satu tenda dan satu bivak. Seperti biasa, kami ngopi-ngopi dan memasak makan malam. Di sela-sela ngopi, si Gema adiknya si Siva nih bilang katanya si Siva kakaknya tuh memang gampang kemasukan. Tulang belakangnya longgar katanya. Kenapa gak bilang dari awal? Kata saya. Kan udah dibilang kemarin ke si Zaki, jawab Gema. Ternyata si Zaki gak cerita soal itu. Setelah semuanya selesai, kami pun tertidur lelap. Pagi pun tiba. Kami sarapan dan bersiap-siap berjalan kembali menuju puncak. Si Siva pun kembali sehat. Kami berangkat pagi setengah tujuan. Jalannya mulai menurun seperti menuruni pegunungan, di kiri kanannya juga terdapat jurang yang dalam. Kami tiba di tanjakan setan versi kedua. Kami melewatinya. Ternyata di atasnya terdapat tanjakan setan versi ketiga. Kami terus berjalan lagi melewati beberapa pertanda HM.
Setelah melewati semak-semak, akhirnya kami sampai juga di puncak satu Gunung Salak. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa berada di puncak gunung di kota kelahiran sendiri. Semuanya bahagia sekali sebab susah sekali bisa sampai puncak ini. Di sini kami ngopi, tentu ya kan hal yang wajib. Kami berfotoria juga. Dan setelah semuanya beres, kami beranjak turun menuju tenda kami. Ternyata tanjakan setan tadi lebih susah pas kita turuni. Kami tiba di tenda. Kami langsung rebahan, masak-masak dan ngopi di sini agak lama, sampai kelompok si Reza sudah jalan duluan. Setelah semuanya beres, kami bersih-bersihkan bekas sampah-sampah dan beranjak langsung pulang. Singkat cerita, kami tiba di Bajuri jam 4:30. Di sini kami bingung, kami mau masak lagi apa lanjut jalan. Jika kami langsung pulang, pasti kemalaman. Jika kami masak dulu, pasti kemalaman juga. Dan akhirnya kami sepakat, mending masak dulu aja. Mau gimana-gimana, toh pasti bertemu malam di trek juga. Si Ahan sholat dan seberes dia sholat, dia memanggil kawan saya si Aril. Dan saya pun ikut ngobrol. Dia menceritakan tentang kejadian pas semalam. Katanya, kita nih udah bahaya. Tadi salah satu teman kita ada yang mau kerasukan. Pasti kita ketemu malam, kejadian pas malam pasti terulang nih. Kita cari aman aja dikit. Minimal kita harus melewati Kawah Ratu sebelum maghrib. Bahaya soalnya kawahnya. Semakin sore bakal ngeluarin asap beracun. Dan juga kawah racun nih, kata orang-orang yang tinggal di kawasan Gunung Salak, mempunyai mistis yang kental. Saya mendengarnya langsung merinding takut. Setelah beres-beres menikmati seblak, kami melanjutkan perjalanan kami. Waktu itu jam menunjukkan 5 lewat. Kali ini kami berjalan cepat. Kami tidak sering istirahat lagi. Sempat berhenti juga sebentar karena ada teman yang buang air besar. Kami pun tiba di Kawah Ratu. Kami berjalan ke bawah dan sudah disambut saja sama sesajen-sesajen. Tumben banget ada yang kayak ginian di sini. Baru tahu gue, kata saya. Si Zaki pun mengambil kain dari sesajen tersebut dan dia langsung mual-mual. Si Siva langsung menyuruh menaruhnya lagi. Benar sekali, bau belerang semakin menyengat jika semakin sore. Si Caca pun mulai lemas karena mencium bau belerang tersebut. Saya, Aril dan Ahan pun menuntun si Caca. Tiba-tiba sendal saya putus. Ya ampun, ada-ada aja. Saya terpaksa gak pakai sendal, walaupun sakit karena jalan bebatuan. Alhamdulillah, kami tiba di ujung kawah. Si Caca mulai lemas, dan si Siva langsung menyiramkan air yang sudah dia baca-bacain ayat suci Al-Quran. Kami beristirahat dulu sebentar. Saya pun meminjam sendal ke si Gema. Kami mulai berjalan lagi hingga maghrib tiba. Kami pun tidak berhenti dulu karena takut ada yang kerasukan lagi. Hingga kami tiba di tembok kayak bekas bangunan yang saya ceritakan pas kami naik. Di sini auranya negatifnya besar. Satu kawan kami pun hampir kerasukan lagi. Untungnya kami langsung cepat mengobatinya. Si Zaki pun bercerita. Katanya di situ ada hantu hitam besar sekali, namun dia takut untuk melihatnya. Dan juga keril saya mulai terasa berat sekali seperti ada yang menaiki. Kami terus berjalan. Di perjalanan pulang ini, kami tidak berhenti-henti membaca sholawat dan membaca istighfar. Di sepanjang jalan, saya melihat teman-teman saya si Fikri dan si Gemani sering menggoyang-goyang dan memegang tas kerilnya. Hei, ternyata bukan saya aja yang dijailin, kata saya. Kami terus berjalan. Gangguannya pun mulai agak parah. Kami mendengar suara bapak-bapak batuk lah, perempuan nangis lah. Saya pun sudah bodoh amat. Intinya saya pengen cepet-cepet sampai. Hingga kami tiba di hutan pohon pandan berduri. Di sini si Rena tiba-tiba mual-mual dan mulai gak sadar. Kami pun semua sontak panik. Dan si Ahan mulai membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah,
Si Rena pun mulai sadar. Namun ketika dia disuruh paling depan, dia malah membantah. Dia tidak mau ngelihat ke belakang. Kata dia melihat ada orang yang berjajar di depannya. Kami pun terus berjalan lagi, dan anehnya, hutan pandan yang kami lewati pas berangkat mungkin hanya setengah jam saja. Namun kali ini pas perjalanan pulang, kami sudah berjalan kurang lebih selama 2 jam, masih di kawasan hutan pandan berduri. Pikiranku mulai kacau. Mana sendal saya putus lagi. Saya berpikiran mungkin ini cuma halu aja. Tapi jika sekali lagi saya bertemu pepohonan ini lagi, saya akan bilang pada teman-teman saya bahwa kami di sini terus-terusan. Dan ternyata si Ahan dan kawan kami merasakan hal yang sama. Kok masih di sini terus sih? Alhamdulillah, setelah beberapa menit, akhirnya kami keluar dari hutan pandan berduri tersebut. Kami pun melewati gerbang kayu dan si Caca cerita, katanya dia ngelihat anak kecil di saung tersebut. Dan anak kecil tuh ngikutinya sampai pemukiman warga. Dan anak kecil itu pun hilang. Kami terus berjalan dan akhirnya kami sampai di jembatan kecil. Si Siva bilang, berempat-empat aja ya lewatnya. Gak tahu kenapa dia bilang gitu. Kata si Zaki, katanya di jembatan ramai sekali suara orang-orang. Padahal sama sekali tidak mendengar apa-apa. Dan akhirnya kami tiba di pemukiman warga. Kami lega sekali. Namun, kenapa pada gelap? Ternyata sedang ada gangguan listrik sepulau Jawa. Aduh, pantesan aja dari tadi nyari sinyal gak ada. Akhirnya, kami sampai di tempat kami berkumpul pas berangkat di Curug Cigamea. Di sana kami langsung disambut oleh rombongan si Reza. Kami bertukar cerita dan ternyata hanya rombongan kami yang diganggu. Mungkin karena rombongan kami kurang sopan dan sering bercanda-canda berlebihan. Inilah pengalaman saya yang paling menarik. Rasa penasaran saya pada mistisnya Gunung Salak pun terbayarkan. Saya juga kapok kalau trek ketemu malam-malam lagi. Percaya gak percaya, itu tergantung kepercayaan kalian. Ini pengalaman saya asli, tanpa mengarang. Cerita ini dari Rama Komaru Zaman. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih.